hadis-hadis kita pelajari, itu kan hadis itu ada keterbatasannya teman sekalian, tergantung cara pandangnya perawi toh. Betul enggak Mas? Tergantung cara pandang yang menceritakannya kan, betul enggak? Betul. Kalau cara pandangnya sempit ya yang sampai ke kita juga kesempitan. Misalnya satu contoh, misalnya ada ibu-ibu yang biasanya menyapu di depan masjid Nabawi sebelum Nabawi seperti sekarang ya. Pada suatu hari ibu-ibu itu enggak ada, terus Rasulullah tanya, di mana ibu-ibu yang biasa menyapu itu? Para sahabat menjawab, sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Terus Rasulullah takon, di endi kuburane? Terus para sahabat menunjukkan Rasulullah ke kuburan itu ziarah kepada ibu ini, terus Rasulullah sholat 2 rakaat di kuburan. Walau alam sholat apa saya tidak tahu, tapi perawi Sholat jenazah. Sholat jenazah. Terus perawinya ini yang diambil adalah empasis substansi yang dia pikirkan adalah hukum. Maka yang dia beritakan adalah sholat di kuburan itu boleh. Betul. Tapi si perawi ini, si pencerita kisah ini tidak berpikir bahwa Rasulullah cinta kepada ibu-ibu itu, kepada orang kecil, cinta kepada tukang sapu, cinta kepada manusia dan seterusnya. Jadi riwayat-riwayat yang ada di hadis itu tergantung yang menceritakannya toh. Nah, kemudian ada satu yang juga saya sayangkan, bukan sayangkan tapi ya apa meneh. Jadi kebanyakan hadis kan an Aisyah radhiyallahu anha ya. Padahal yang saya membutuhkan dan menurut saya umat Islam membutuhkan seluruh dunia adalah an Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ketika Aisyah yang memberitakan sebuah hadis itu kan pada posisi dan tahap ketika Rasulullah sudah menjadi nabi, betul enggak? Nah yang kita juga butuhkan adalah Rasulullah sebagai manusia yang belum nabi. Karena kita sendiri bukan nabi, maka kita sangat butuh wacana mengenai perilaku, karakter dan kesantunan Rasulullah sebagai orang yang waktu itu masih belum nabi dan kemudian lulus menjadi sarjana yang disebut Al-Amin. Dan tolong Al-Amin itu sebelum jadi nabi loh ya. Sebelum jadi nabi beliau sudah Al-Amin, orang yang being trusted, orang yang sangat dipercaya oleh semua orang. Karena kejujurannya, karena kesantunannya, karena keamanan yang dia ciptakan. Pokoknya angger ono Kanjeng Nabi aman. Dadi kon nek iso rek ya, dadi Al-Amin sithik-sithik lah sak iso-isomu ya. Pokoknya ibumu ono kon aman, keluargamu ono kon aman. Nek kon duwe warung, pokoknya warungnya angger kon sing nyekel aman lho rek. Dadi tolong menjadi Al-Amin di segala di tempat di mana saja kamu berada. Asal ada kamu, keadaan menjadi aman. Dan saya tidak pamer, tapi sejauh pengalaman saya seperti itu. Saya mengalami banyak sekali kasus-kasus dari Sampit sampai yang saya ceritakan tulang bawang, sampai Mandar, sampai apa, sampai menyerbu sebuah kota dan saya cegat dan seterusnya. 300 orang saya cegat di tengah jalan, saya suruh balik untuk kumpul di masjid dan seterusnya. Itu bukan karena bukan saya menceritakan kehebatan dan keberanian, yang saya ceritakan adalah bahwa kita harus Al-Amin, kita harus menciptakan Al-Mu'min. Makna Al-Mu'min Pak Musa. Yang mengamankan. Yang mengamankan. Nah umat Islam selama ini kan sangat bahkan dunia ini hanya kenal Muslim, tidak kenal mukmin. Orang Amerika, orang Eropa itu tidak kenal mukmin, yang dia tahu adalah Muslim. Hanya Muslim atau Muslim, tapi tidak mukmin. Padahal kita ini kan lil mu'minina wal mu'minat, gitu kan, muslimin wal muslimat. Jadi dimensi kemukminan ini yang kurang kita bangun bersama, baik dalam pergaulan, di dalam bermasyarakat, di dalam bernegara dan seterusnya. Makanya tidak ada Amirul Muslimin, yang ada adalah Amirul Mukminin. Jadi tugas nomor 1 adalah menciptakan dan menjamin, memelihara keamanan apa saja yang menjadi bagian dari kewajibannya, termasuk keamanan alam, keamanan binatang, keamanan pohon-pohonan, keamanan tanah, keamanan sawah, keamanan apa saja. Itu namanya Amirul Mukminin. Gitu. Nah selama ini Anda tahu sudah bagus itu dipakai istilah Amirul Mukminin, bukan Amirul Muslimin. Karena kalau Muslimin itu butuh 2 langkah, kalau mukmin itu langsung. Kalau mukmin itu pokoknya aman, yes aman langsung. Nek Muslimin kan Muslimin ilaman, ya Pak Muzamil. Kalau Muslim itu kan orang yang berserah diri, orang yang
menyelamatkan dirinya di hadapan Allah. Jadi ada dua langkah, menyelamatkan dirinya, kedua di hadapan Allah. Bisa saja seorang kafir itu muslim tapi laisa indallah kan gitu kan. Jadi tolong kita belajar ilmu bahasa juga, karena sering saya ngomong muslim itu belum selesai, muslim ilaman. Anta tuslim atau taslam ilaman, anta takfur ilaman, anta takfur anda ini kan kafir kepada iblis, betul enggak? Anda semua orang ini kan kafir kepada setan, kafir kepada iblis, kafir kepada dajjal, tapi Anda muslim kepada Allah. Jadi dia butuh dua langkah. Dia masih koma, muslim koma kepada siapa kan gitu. Kalau mukmin enggak, langsung dia mengamankan. Pokoknya aman asal dia ada dia. Nah, Anda kalau jadi laki-laki cari istri, ciptakan rasa aman pada wanita yang Anda mau kawini itu. Karena yang paling dibutuhkan oleh wanita adalah rasa aman bersamamu. Kan gitu. Maka jadilah mukmin, bukan hanya muslim. Gitu ya. Itu ya, teman-teman sekalian ya. Oke.